Shalom, puji nama Tuhan kalau pada saat malam hari ini kita boleh sama-sama kembali datang di dalam ibadah tengah minggu. Pada saat malam hari ini, mari saudaraku, kita datang dengan penuh kerendahan hati, kita masuk hadirat Tuhan, agar kita boleh menyembah kepada Tuhan Yesus. Kita angkat pujian hadirat-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirat-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari saat ini kita datang kepada Tuhan Yesus, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, agar kita boleh layak untuk memuji nama Tuhan, sebab hanya Tuhan Yesus sajalah yang layak untuk ditinggikan dan kita sembah untuk selama-lamanya. Mari kita masuk hadirat Tuhan, kita puji namanya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirat-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku
Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Sungguh ya Tuhan, suatu anugerah yang besar kalau kami boleh datang kembali di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin memulai ibadah tengah minggu kami pada saat malam hari ini. Mohon Tuhan, Engkau yang boleh hadir di tempat kami masing-masing. Walaupun Tuhan kami melakukan ibadah kami di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau boleh hadir bersama-sama dengan kami dari awal sampai penghabisan ibadah kami. Sehingga kami boleh merasakan sukacita yang dari surga. Penuhi kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga Bapa, kami boleh bergembira, kami boleh bersukacita bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa di surga, kami membawakannya Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada saat sore dan malam hari ini. Kiranya kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu boleh turun kepada setiap hamba-hamba-Mu. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi oleh karena kasih kemurahan, oleh karena Roh-Mu yang kudus boleh hadir dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh dimampukan melakukan semuanya itu di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami tahu ya Bapa, dikala kami ingin datang kepadamu, ada kuasa kegelapan yang selalu ingin mengganggu kepada kami. Tapi saat ini ya Tuhan, kami percaya dan kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai Engkau kuasa kegelapan yang masih tinggal di dalam hati kami, bahkan seluruh di dalam ruangan rumah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai Engkau iblis untuk keluar. Tinggalkan kehidupan kami, tinggalkan ruangan rumah kami dan jangan kembali lagi. Haleluya. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, saat ini kita mau datang kepada Tuhan agar Roh-Nya yang kudus boleh memenuhi hati dan kehidupan kita, mengubahkan kehidupan kita, agar kita boleh membawa terang menjadi saksi yang hidup dimanapun kita berada. Kita angkat pujian Allah Roh Kudus. Jelikan
hanya Roh Kuduslah yang menolong dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh dimampukan untuk semakin dekat dan datang hanya kepada Tuhan Yesus. Kita sambung pujian kita dengan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan hidupku. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini ilahan Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita, agar pada malam hari ini kita boleh menerima setiap perkataan dari Tuhan dengan pertolongan dari Roh Kudus-Nya. Kita angkat pujian, Yesus Kau Kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku
Engkaulah Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, yang membuat kami hidup, yang membuat kami bersuka cita, yang membuat kami penuh kegirangan. Terima kasih ya Tuhan, akan hari ini, malam hari ini, sukacita itu boleh hadir dalam kehidupan kami. Terimalah akan setiap pujian kami, pengagungan kami ya Tuhan. Sungguh sangatlah jauh dari sempurna. Tapi biarlah semuanya itu boleh berkenan di hadapan-Mu dan menyukakan hati-Mu. Saatnya ya Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Firman yang hidup, yang sesungguhnya adalah perkataan-Mu sendiri ya Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu ya Tuhan. Kami rindu kehidupan kami boleh semakin dibentuk, semakin diperbaharui dengan perkataan firman-Mu. Tolonglah kepada kami ya Tuhan Yesus, agar Roh-Mu yang kudus boleh hadir dalam kehidupan kami, memberikan kami pengertian, memberikan kami kepekaan untuk mendengar suara-Mu melalui firman-Mu yang akan disampaikan. Agar firman-Mu itu boleh tidak berlalu begitu saja, tapi biarlah firman-Mu boleh tetap ada dan hidup di dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang, membawa saksi, membawa terang dimanapun kami berada. Terlebih kami membawakan hamba-Mu ya Tuhan, yang akan memberitakan firman-Mu. Mohon ya Tuhan, Engkau yang hadir dalam kehidupannya. Kuasa Roh-Mu yang kudus boleh menguasai kehidupannya dalam setiap perkataannya. Biarlah semuanya itu berasal daripada-Mu ya Tuhan. Dan semuanya itu boleh sampai kepada kami semua yang mendengarkannya. Mohon Roh-Mu yang kudus boleh hadir, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, semuanya itu berasal daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ya Bapa setiap seru doa permohonan kami, ucapan syukur kami, yang kami naikkan, yang kami alaskan di dalam satu nama yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian 6 ayat 1 sampai 8 dengan judul kejahatan manusia. Demikian firman Tuhan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan bagi mereka anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang baru saja kita dengar adalah kejadian yang menjadi pembuka atau pemicu kemarahan Tuhan, sehingga Tuhan berkehendak atau berikhtiar untuk menghapuskan seluruh ciptaannya dari muka bumi, baik manusia ataupun hewan, pada zaman Nuh.
Kenapa? Karena kejahatannya yang semakin besar dan kecenderungan hatinya hanyalah untuk berbuat jahat saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyebabnya adalah karena di sana ada anak-anak Allah yang mengawini anak-anak manusia karena kecantikan anak-anak perempuan manusia. Mereka mengambil siapa saja yang disukainya, sehingga lahirlah bagi mereka keturunan-keturunan yang adalah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan, orang-orang yang sombong, orang-orang yang menantang Tuhan. Tuhan melihat kejahatan manusia semakin hari sejak itu semakin besar sehingga ia merasa menyesal telah menciptakan manusia. Tuhan merasa menyesal sebagai itu menjadi sebuah ungkapan, saudara, betapa pedih hatinya, betapa pilu hatinya, betapa kecewanya dia karena manusia yang semakin hari berbuat jahat. Bahkan Alkitab berkata hatinya condong kepada kejahatan. Saudara, siapakah yang dimaksud dengan anak-anak Allah itu? Jika kita melihat dalam silsilah Tuhan Yesus yang tertulis dalam Lukas 3 ayat 23 sampai 28, kita melihat adanya garis keturunan dari Tuhan Yesus sampai ke Adam. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk meneruskan garis keturunan dan pada saat yang Tuhan tetapkan akan lahirlah juru selamat. Tetapi kita perhatikan di dalam Lukas 3 ayat 38, di situ dikatakan anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi yang dimaksud dengan anak Allah di situ adalah salah satunya adalah Adam. Karena apa, saudara? Karena Adam tidak lahir dari keinginan laki-laki dan perempuan, keinginan manusia, tetapi ia lahir dari Allah, dari rencana Allah, dari kehendak Allah. Sehingga saudara, ketika anak-anak Allah itu tergoda untuk mengambil anak-anak perempuan manusia, iblis sebenarnya sedang merancanakan untuk membatalkan garis keturunan sampai kepada Tuhan Yesus Kristus itu. Iblis tahu satu saat dari keturunan Adam, dari keturunan Nuh, dari keturunan Daud, saudara, dari keturunan Yakub, dari keturunan Daud akan lahir juru selamat manusia. Dan inilah yang hendak dibatalkan oleh iblis dengan tipu muslihat sehingga anak-anak Allah jatuh. Anak Allah itu adalah manusia yang lahir bukan dari keinginan daging, tetapi lahir dari kehendak Allah. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa anak-anak Allah yang dimaksud itu adalah para malaikat ciptaan Allah. Hal ini mereka katakan berdasarkan dari apa yang tertulis dalam kitab Henokh yang mereka percayai sebagai bagian dari firman Allah, firman Tuhan. Namun saya pribadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berpendapat bahwa anak-anak Allah yang dimaksud di sini adalah keturunan Adam dan Hawa sebelum ia jatuh dalam dosa. Kita perhatikan dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak,
penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi beranak cucu dan bertambah banyak pada saat Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa adalah anak cucu yang dihasilkan merupakan anak-anak Allah. Karena mereka tidak jatuh di dalam dosa. Mereka lahir sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia untuk bertambah banyak dan menguasai bumi. Tapi saudara, siapapun yang dimaksud dengan anak-anak Allah, ya saudara, kita tahu bahwa anak-anak Allah itu melihat kepada anak-anak perempuan manusia yang cantik. Ya, jadi mereka mengambil istri sesuai dengan apa yang pikiran dia, apa yang ia lihat, apa yang dia sukai. Ya. Dan akibatnya lahirlah keturunan-keturunan yang walaupun gagah perkasa dan kenamaan, keturunan-keturunan itu menjadi keturunan yang senantiasa berbuat jahat dan membuat Allah menjadi marah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada zaman itu ada raksasa. Raksasa Nephilim, yaitu manusia yang sangat besar dan tinggi, yang menimbulkan ketakutan di hati anak-anak Allah. Raksasa ini saudara pernah tercatat di dalam Kisah 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk melihat tanah Kanaan. 10 dari mereka saudara datang memberitakan kabar yang membuat semangat bangsa itu menjadi down, menjadi turun. Yaitu mereka mengatakan ada raksasa-raksasa yang menguasai tanah Kanaan. Alkitab mencatat ada 2 hamba Tuhan, orang benar, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka berkata, tanah yang dijanjikan Tuhan sungguh luar biasa indah. Mereka tidak takut dan tidak menganggap raksasa-raksasa itu karena mereka percaya saudara. Kalau Tuhan sudah menjanjikan tanah Kanaan itu menjadi bagian milik kepunyaan keturunan Yakub, maka Tuhan juga yang akan membuat itu menjadi terjadi, menjadi digenapi. Raksasa-raksasa itu tidak menjadi persoalan. Kenapa? Karena seberapa besarnya takut itu di sana mereka tidak akan perlu menjadi takut karena Tuhan yang akan menghabisi mereka. Kita juga pernah melihat saudara tentang Goliat. Dia juga seorang raksasa dari pihak Filistin. Keberadaan dia ketika berperang melawan bangsa Israel, berhadap-hadapan dengan pasukan daripada Saul, itu telah membuat seluruh tentara Saul itu menjadi kecut hatinya, menjadi tawar dan takut. Melihat besarnya raksasa di sana, saudara. Melihat raksasa yang begitu mengerikan itu, saudara. Mereka menjadi takut. Tetapi ada satu tokoh, yaitu Daud, yang justru merasa marah karena ucapan celotehan Goliat yang menghina Allah dan menghina bangsa Israel. Dia nggak peduli dengan pakaian perang daripada Goliat yang sangat-sangat tertutup sehingga melindungi seluruh tubuh. Dia tidak peduli. Dia tidak peduli dengan betapa tajamnya pedang yang dihunuskan oleh Goliat. Dia tidak peduli. Karena dia punya keyakinan saudara yang dikasih oleh Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk mengalahkan raksasa itu. Sebab dia berkata, aku datang dengan nama Tuhanku. Dengan sebuah batu kali yang kecil. Ya, dia umban dan dia lempar dan Tuhanlah yang mengarahkan batu itu tepat. Dan seketika itu juga matilah Goliat. Pada masa ketika
orang-orang anak-anak Allah itu kawin mengawinkan dengan seenaknya, saudara. Ada raksasa-raksasa yang bagi anak-anak Tuhan itu tidak akan menjadi persoalan. Itu tidak akan menakutkan, itu bisa mereka atasi. Namun bagi orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan, raksasa-raksasa itu akan menjadi persoalan yang berat. Orang-orang yang tidak percaya dan mengandalkan Tuhan, raksasa-raksasa itu menjadi ancaman buat mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kisah ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan oleh Tuhan Yesus akan terulang lagi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas 17 ayat 26 sampai 27 demikian. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Terjadi lagi, saudara. Pada masa kedatangan, menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus mau datang sebagai juru selamat, saudara, lahir di kandang domba, ya, sebagai manusia, kedatangannya juga ditandai dengan bagaimana rusaknya perkawinan umat Tuhan. Seperti dituliskan di dalam Maleakhi 2 ayat 10 sampai 16. Maleakhi 2 ayat 10 sampai 16 berkata demikian. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dia adalah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Lihat saudara, menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada masa nabi terakhir di perjanjian lama, ya, ada sekitar 400 tahun kalau saya tidak salah, setelah itu baru Tuhan Yesus datang. Tetapi firman Tuhan yang terakhir disampaikan kepada bangsa Israel adalah teguran Tuhan tentang bagaimana rusaknya tatanan rumah tangga daripada anak-anak Tuhan. Orang-orang di dalam Tuhan yang dinikahkan di dalam Tuhan, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, Tuhan menghendaki agar mereka menghasilkan keturunan ilahi. Bukan keturunan yang adalah orang-orang ternama, orang-orang gagah, tidak. Yang Tuhan kehendaki adalah keturunan ilahi. Orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang tunduk kepada seluruh perkataan firman Tuhan. Itulah sebabnya mengapa suami dan istri harus bersepakat untuk menjadikan rumah mereka menjadi bait suci, menjadi gereja Tuhan yang kecil, di mana di sana ajaran-ajaran firman Tuhan menjadi makanan rohani mereka sehari-hari. Anak-anak yang dididik untuk mengenal Tuhan, itulah keturunan-keturunan ilahi yang diharapkan oleh Allah.
Suami istri yang bersepakat untuk beribadah, membawa keluarganya untuk taat kepada Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Seperti keluarga daripada Nuh, saudara. Keluarga Nuh, orang yang mendapat simpati Tuhan. Karena dia hidup tidak bercela. Hidup bergaul karib dengan Tuhan, hidup saleh. Dan dia membawa anak-anaknya, saudara, untuk tekun, taat kepada firman Tuhan. Inilah yang Tuhan cari menjelang kedatangannya yang kali kedua. Namun bangsa Israel memandang sepi, memandang sepele kepada lembaga pernikahan. Sehingga terjadilah di sana, saudara, adanya orang yang kawin campur. Orang yang tidak seiman menikah. Tuhan tidak suka ini. Di mata Tuhan ini adalah satu perbuatan keji. Jika orang percaya menikah dengan orang tidak percaya, semata-mata hanya karena rasa suka, semata-mata hanya karena pandangan mata, Tuhan tidak suka akan hal itu. Selain itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat juga selain menikah dengan sembarang orang, pada saat itu di dalam Maleakhi 2 dikatakan Tuhan menegur mereka. Karena apa? Karena mereka tidak setia kepada pasangan hidupnya. Ya. Di tengah jalan ada perceraian yang Tuhan benci. Di tengah jalan ada perselingkuhan barangkali. Ya. Sehingga Tuhan melihat rumah tangga yang tidak dibangun dengan takut akan Tuhan adalah rumah tangga yang akan menghasilkan keturunan-keturunan yang jahat, yang lebih suka berbuat jahat daripada kebenaran. Dan kita lihat juga periksa di dalam Maleakhi ini, saudara, di sini terlihat ada kekerasan dalam rumah tangga yang Tuhan benci. Jadi ada perceraian, ada perselingkuhan, ada ketidaksetiaan, ada kawin dengan sembarang orang, dan ada kekerasan dalam rumah tangga. Sungguh, saudara, inilah yang diharapkan oleh iblis. Inilah yang disukai oleh iblis jika rumah tangga Kristen tidak terbangun dengan benar, sehingga pada saat murka Allah dicurahkan, mereka ikut terseret dan terkena murka Tuhan. Saudara, menjelang kedatangan Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas itu, ya mereka akan kawin sama seperti zaman Nuh, akan terjadi lagi. Dan itu adalah pada zaman sekarang. Rumah tangga, ya, anak-anak muda yang sudah waktunya mau menikah, saya ingatkan kepada saudara, takutlah akan Tuhan dan mengertilah apa yang Tuhan kehendaki dalam sebuah rumah tangga, yaitu keturunan ilahi. Engkau tidak bisa membawa anak-anakmu kepada Tuhan jika engkau orang yang tidak taat kepada apa yang Tuhan kehendaki, tidak tunduk kepada Allah. Di masa-masa menjelang, ya saudara yang dikasih kedatangan Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana anak-anak itu dengan mudah teracuni, ya, baik oleh hiburan-hiburan di bioskop, hiburan di televisi, hiburan di internet, melalui game-game dan melalui pergaulan anak-anak, bahkan dari tingkat SD sekalipun, saudara. Anak-anak SD sudah mengerti tentang kejahatan LGBTQ. Dan bahkan mereka ada merasa di Indonesia, saudara. Salah seorang teman dari keponakan saya berkata, ketika saya masih di Kupang ada teman saya, dia berkata, saya ini seorang gay. Bagaimana bisa anak sekecil itu bisa berkata seperti itu? Kalau bukan dari racun-racun yang masuk ke dalam rumah-rumah melalui internet, melalui televisi, melalui bacaan dan sebagainya. Nah, jika anak-anak Tuhan tidak memperkokoh, tidak membentengi rumah mereka, rumah tangga mereka, tidak takut akan Tuhan, mereka mengawinkan, hidup sembarangan, berakal pendek dan tidak mau mendengar kepada apa yang dikehendaki Tuhan, maka yang terjadi adalah kesudahan akan segera terjadi. Karena kejahatan otomatis, saudara, kejahatan itu otomatis akan bertambah banyak. Namun jika ada anak-anak Tuhan, saudara, yang mengerti panggilan Tuhan
terhadap sebuah rumah tangga atau keluarga. Dan mempersiapkan rumah tangganya dengan segala apa yang Tuhan ajarkan. Hidup beribadah, hidup saleh, hidup takut akan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Doa-doa mereka menjadi berkat bagi daerah sekelilingnya. Dan segala kejahatan-kejahatan itu, saya percaya akan dikalahkan dengan kebenaran yang dimiliki oleh keluarga-keluarga Kristen. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan berkata, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, kuasailah itu. Maka sekarang ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, dia berkata, pergilah ke seluruh dunia. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan aku akan senantiasa menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Sebuah perintah yang sebenarnya sama. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Allah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 1:12 berkata, tetapi siapa yang menerimanya akan beroleh kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Anak-anak yang tidak diperanakan dari daging, dari keinginan laki-laki dan perempuan, tetapi anak-anak yang dilahirkan dari Allah. Alkitab juga berkata, setiap orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Dan kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita percaya kepada Roh-Nya yang selalu memimpin kehidupan kita. Dan kita percaya kita adalah termasuk anak-anak Allah. Dan jika engkau, saudara yang dikasihi, adalah anak-anak Allah, maka Tuhan menghendaki anak-anakmu juga menjadi anak-anak Allah. Demikian dengan cucumu, buyutmu, sampai keturunan selanjutnya. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan menghendaki agar kita bukan saja menyelamatkan keturunan kita, tetapi kita juga pergi untuk bersaksi. Untuk bersaksi memberitakan Injil. Semakin giat kita memberitakan Injil, semakin giat kita bersaksi, saudara, percayalah, kebusukan dunia karena kejahatannya akan semakin berkurang dan berkurang. Bahkan bukanlah mustahil untuk hilang karena kuasa Allah yang memenangkan orang-orang jahat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari saudara, kita tekun untuk menjadi orang-orang yang mengerti apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Mari kita melakukannya dengan setia. Dimulai dari keluarga kita. Dan kemudian jemaat di mana kita beribadah. Dan sampai kepada lingkungan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kita boleh menguasai bumi ini dengan kuasa Allah yang menyertai kita. Kiranya kita semua menerima berkat dari firman Tuhan pada hari ini. Shalom. Mari saudara, kita akhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian Roh-Mu yang hidup.
sekali lagi ku buka hati untuk jamahamu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Bapa di dalam surga, kami datang kembali kepadamu menghaturkan puji syukur dan terima kasih. Kalau kami boleh Tuhan mengikuti ibadah tengah minggu pada sore dan malam hari ini. Kami berterima kasih untuk kesatuan tubuh Kristus yang bersama-sama Tuhan beribadah secara online melalui acara ibadah tengah minggu ini. Kami berdoa memohon kiranya Engkau berkenan menjamah dan memberkati setiap kami yang telah beribadah, baik pada hari ini ataupun hari-hari kemudian. Biarlah mereka beroleh berkat dari ibadah ini, mendapat pengajaran yang dari Tuhan, dan kami boleh senantiasa diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Walaupun Tuhan mungkin kami tidak satu jemaat, tetapi kami percaya Tuhanlah yang telah mempertemukan kami dalam ibadah ini. Dan kiranya kami dipersatukan di dalam kesatuan tubuh Kristus untuk saling mendoakan satu akan yang lainnya. Kami letakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami bermohon agar kiranya Engkau ambil alih seluruh kehidupan kami. Engkau menyatakan bagi kami seluruh kehendak dan rencana-Mu, sehingga apa yang Tuhan Engkau kehendaki itu terjadi bagi kami, seperti seluruh kehendak-Mu terjadi di bumi ataupun di surga. Singkapkan bagi kami senantiasa firman-Mu, sehingga kami boleh berjalan dengan terang dari firman-Mu, sehingga kami jangan menyeleweng kepada kegelapan yang menyesatkan, tetapi kami tetap teguh Tuhan berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Kami bermohon peliharalah kami oleh kasih setia-Mu. Segala apa yang kami butuhkan, kami terima dari Tuhan. Sehingga hidup yang sudah kami letakkan ke dalam tangan Tuhan, Engkau jadikan menjadi hidup penuh kemenangan, hidup penuh kelimpahan, dijauhkan dari kekurangan. Kami bermohon kiranya Engkau berkenan menjamah dan melawat seluruh saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit jasmani ataupun rohani. Kalau mereka ada di dalam ibadah ini, biarlah tangan-Mu terulur bagi mereka, dan sembuhkanlah mereka dengan kuasa-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Namun jika mereka Tuhan terbaring dan tidak mengikuti ibadah ini, kami tetap percaya kuasa Allah jauh lebih besar daripada Tuhan doa-doa kami. Oleh sebab itu kami berseru memohon mujizat-Mu, menjamah kepada semua saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit jasmani dan juga rohani. Tuhan kiranya berkenan memeliharakan para janda, yatim piatu, dan orang-orang yang berkekurangan yang ada di lingkungan gereja kami ataupun yang ada di luar gereja kami. Jadikan kami menjadi umat yang senantiasa berdoa kepada mereka ya Tuhan yang ada di dalam kekurangan. Dan terlebih dari itu biarlah kami juga menjadi pelaku firman dan menjadi saluran berkat kepada mereka yang membutuhkannya. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk setiap umat-Mu yang bekerja, untuk setiap umat-Mu yang sekolah, untuk setiap umat-Mu yang berdagang dan berwirausaha. Agar dari berkat Tuhan sajalah kami mendapat pemeliharaan, sebab pemeliharaan yang dari Tuhan adalah pemeliharaan yang mendatangkan kehidupan. Kami berdoa memohon kepada-Mu Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih membutuhkan pekerjaan. Kiranya uluran tangan-Mu Tuhan boleh memberi kepada mereka pekerjaan yang mereka butuhkan.
Terima kasih ya Tuhan. Jam-jam ibadah kami bawa kepada Tuhan. Biarlah seluruh ya Tuhan yang sudah kami sepakati menjadi jam ibadah di dalam gereja Bethel Injil Sepenuh di Jalan Baladewa. Itu kami ya Tuhan laksanakan dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Nyalakanlah Tuhan api kesetiaan untuk beribadah di dalam hati seluruh anak-anak-Mu. Sehingga jumlah bilangan ya Tuhan anak-anak-Mu yang hadir dalam tiap-tiap pertemuan ibadah itu tidak menjadi berkurang. Bahkan oleh perkenan Tuhan kiranya Tuhan tambah-tambahkan dengan jumlah bilangan yang lebih banyak. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negeri kami Indonesia. Kami yang memohon kepadamu Tuhan, agar Engkau ambil alih Bapa. Engkau berkenan menguasai jalannya roda pemerintahan kami. Biarlah Tuhan dijauhkan dari pemerintahan kami segala niatan-niatan yang tidak baik, korupsi, kolusi, nepotisme. Terlebih di akhir masa pemerintahan Bapak Jokowi. Jangan biarkan hamba-Mu ini jatuh setelah sekian lama ia bekerja dengan begitu keras untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Tuhan, keputusan ya Bapa konstitusi yang kami rasakan sangat aneh, sehingga terbuka jalan bagi nepotisme terjadi untuk calon wakil presiden di negeri ini. Kami bawa dan kembalikan ke dalam tangan Tuhan saja. Karena kami tahu hal ini adalah hal yang tidak baik, yang bisa saja di kemudian hari memprovokasi ya Tuhan segala kejadian-kejadian yang tidak baik juga. Kami mohon ya Tuhan, pilihkan bagi kami seorang pemimpin yang cakap, yang takut akan Tuhan, yang Engkau tetapkan untuk meneruskan pekerjaan yang sudah dirintis dan dikerjakan oleh Bapak Presiden Jokowi dan timnya. Engkau ya Tuhan yang melindungi dia dari segala serangan musuh, dari segala fitnah yang kejam, dari segala panah-panah api si jahat. Engkau yang melindungi dia dan Bapak calon wakil presidennya dan bahkan seluruh keluarganya. Engkau yang memagari dengan kuasa-Mu. Engkau ya Tuhan juga menolong sehingga Bapak seperti apa yang Engkau kehendaki, demikianlah adanya. Hamba-Mu ini akan naik sebagai presiden untuk menggantikan Bapak Presiden Jokowi. Kami berdoa jauhkan Tuhan dari negeri kami huru-hara karena perbedaan pilihan. Tapi biarlah ya Bapa, pemilihan umum yang akan datang benar-benar kami rasakan tenang dan kuasa-Mu yang pegang kendali. Terang-Mu menerangi bangsa ini dan negeri ini sehingga tidak ada satupun niatan-niatan curang, niatan-niatan ya Bapa yang yang menyeleweng dari kebenaran dan hukum itu bisa terjadi dan berlaku. Kami berdoa ya Tuhan, mulai dari TPS penghitung suara, demikian juga sampai ke Mahkamah Konstitusi. Kami mohon terang Tuhan berkuasa di sana. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa memohon kiranya Engkau meluputkan dari negeri kami segala macam bencana alam ya Tuhan yang sering kami dengar terjadi di sekitar kami. Terlebih cuaca panas ya Tuhan yang telah menimbulkan banyak penyakit bagi banyak warga Indonesia. Kami mohon kiranya belas kasihan-Mu melalukan itu semua dari negeri kami. Dan bencana-bencana alam yang mengintip, terlebih Tuhan kemarau yang berkepanjangan, biarlah itu tidak terjadi di negeri kami. Berkatilah pertanian kami, perkebunan, perladangan, perhutanan, bahkan Tuhan peternakan, perikanan darat dan lautnya. Sehingga Bapa di negeri ini ada kelimpahan pangan bagi seluruh warga Indonesia. Harga-harga yang semakin tidak terkendali karena inflasi yang semakin tinggi dan krisis ekonomi yang semakin kami rasakan. Kiranya Tuhan boleh segala teratasi. Semua oleh karena kuasa-Mu dan perkenanan-Mu bagi kami umat-Mu yang selalu membawa negeri ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Lawatlah bangsa kami dengan Injil-Mu.
agar setiap harinya semakin banyak orang mendengar kebenaran Injil-Mu dan percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga jumlah bilangan anak-anak Tuhan di negeri ini tidak akan semakin berkurang, tetapi justru semakin bertambah banyak. Dan Tuhan menjadikan negeri ini menjadi negeri kesayangan-Mu, karena Engkau berkenan menyelamatkannya. Bapa di dalam surga, kami mohon lindungi negeri kami dari ancaman peperangan. Kiranya kedaulatan atas seluruh wilayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada negeri kami tetap menjadi kedaulatan bangsa Republik Indonesia. Demikian juga Tuhan, peperangan yang ada di mana-mana. Banyak orang berkata peperangan ini akan memicu terjadinya perang dunia ketiga. Tetapi jika Engkau tidak mengizinkannya, maka itu tidak akan terjadi. Kiranya konflik yang ada di Ukraina dan Rusia, konflik yang ada di Timur Tengah antara Israel dan juga Hamas Palestina, oleh kuasa Tuhan, oleh belas kasihan Tuhan terhadap jatuhnya banyak korban, itu boleh segera teratasi. Kami berdoa Tuhan, memohon selamatkan umat-Mu, bangsa Israel, dengan kebenaran Injil-Mu. Sampai saat ini sebagian besar dari mereka tidak percaya kepada Injil Kristus. Tetapi Tuhan, kami percaya oleh kuasa-Mu, bangsa ini akan dimenangkan. Sehingga saat jumlah bilangannya menjadi lengkap, kami akan tahu kesudahan zaman ini sudah akan segera terjadi. Ya Tuhan, segala rencana-rencana kuasa kejahatan, antikris dan seluruh pengikut-pengikutnya, kiranya oleh kuasa Allah kami tolak, kami batalkan, kami gagalkan. Dan seluruh pengaruh-pengaruh yang dipaksakan kepada negeri-negeri di seluruh dunia, terutama di negeri kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami batalkan semua maksud rencana-Mu terhadap negeri dan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Secara khusus kami bawa Ibu Gembala kami ke dalam doa kami kepadamu Tuhan. Kami terus-menerus bermohon agar kiranya Engkau mengadakan kesembuhan yang sempurna bagi sakit jantungnya. Semua ya Tuhan yang masih tersumbat di dalam pembuluh darah jantungnya, bukanlah perkara yang sukar bagimu untuk ya Tuhan mengencerkan itu semua, sehingga sumbatan itu menjadi hilang. Kami memandang akan kuasa-Mu, asal Engkau berkenan, maka sembuhlah Ibu Gembala kami. Itulah sebabnya tiada henti kami bermohon kepadamu Tuhan, sembuhkanlah Ibu Gembala kami. Bukan saja dalam penyakit jantungnya, tapi dari ujung kepala sampai ujung kakinya, Engkau memberi kepada tubuh jasmaninya kekuatan, kesehatan, dan senantiasa Engkau limpahkan dalam hatinya kegirangan dan damai sejahtera surgawi. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami meletakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berdaudlatlah ya Tuhan atas kehidupan kami. Tanpa-Mu Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kiranya Tuhan berkenan atas seluruh doa permohonan kami ini, menerima dan mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami alaskan doa, ucapan syukur dan terima kasih kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami dengan menyapa-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.